menyiapkan berita-berita terkini Mamuju bersama saya Nurjana yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Melawan saat diminta dievakuasi ke rumah sakit Pemprov Sulawesi Barat yang terpapar virus corona di Mamuju dievakuasi paksa oleh petugas. Ia dibawa ke rumah sakit rujukan corona. Beginilah proses evakuasi seorang pejabat eselon 2 Pemprov Sulbar yang terindikasi positif virus corona. Ia menolak untuk dibawa ke rumah sakit dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Bersilaturahim untuk datang ke kediaman Bapak. Jadi kami mohon. Setelah dilakukan negosiasi oleh polisi, akhirnya pasien mau dibawa menuju rumah sakit regional Mamuju dengan mobil ambulans. Ada sekitar 7 orang yang dievakuasi ke rumah sakit, 6 orang lainnya ikut dibawa untuk selanjutnya dilakukan tes COVID-19. Proses negosiasi panjang tersebut menjadi tontonan menarik warga setempat. Puluhan warga bahkan berkerumun menyaksikan tanpa mengindahkan, berjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Pemprov Amin, sekarang kita masih belum menemukan obat ataupun antivirus COVID-19. Apakah artinya pandemi ini akan hilang begitu saja atau seperti apa, Prof? Obat antivirus yang spesifik untuk coronavirus ini, tetapi para klinisi sudah mencoba menerapkan berbagai moda, artinya menggunakan obat-obat yang tersedia, antivirus yang tersedia maupun obat-obat lain dikombinasi. Dan juga kita tahu bahwa sebagian besar yang menyebabkan masalah di klinik itu adalah komplikasinya. Jadi tidak langsung terkait dengan virusnya, walaupun itu pada kasus yang berat sudah terjadi seperti lingkaran setan gitu ya. Artinya jumlah virus yang tinggi akan menyebabkan kerusakan jaringan, kerusakan organ yang luas, dan sebaliknya kerusakan organ yang luas itu akan menyebabkan penurunan kekebalan yang semakin parah. Akibatnya virusnya juga terus berkembang. Jadi kalau kita lihat dari jumlah kasus yang sembuh semakin meningkat, maka kita bisa menilai atau mengharapkan ada mulai ada kesimbangan yang terbalik, artinya yang sembuh makin banyak. Nah, ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah satu, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, artinya rumah sakit untuk menangani kasus-kasus itu. Yang kedua adalah kesadaran masyarakat ya, begitu ada gejala mereka sekarang cenderung lebih memahami dan lebih cepat mendatangi Fasiankes itu untuk mendapatkan pemeriksaan dan pertolongan. Yang ketiga, nah ini yang masih tadi sudah disinggung oleh Prof. Pandu, bahwa salah satu kelemahan kita saat ini adalah deteksi untuk konfirmasi ya, bukan deteksi untuk screening. Screening kita sudah banyak dibanjiri dengan rapid test, walaupun juga belum tersebar merata. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa melakukan uji konfirmasi, yaitu dengan PCR. Semakin cepat kita bisa memberi konfirmasi, akan semakin baik penanganan kasusnya. Ya, Prof. Amin, kenapa deteksi konfirmasi? Ya, baik Prof. Amin. Kenapa deteksi konfirmasi masih menjadi persoalan, Prof. Amin? Mungkin bisa juga dijawab oleh Pak Pandu. High intensity. Tapi itu kita lihat misalnya dari, saya baru tadi siang teman-teman menganalisis data dari Google di beberapa provinsi dengan indikator mereka yang tinggal di rumah, yang di Jakarta hanya baru sekitar 50% sampai 60% yang tinggal di rumah. Padahal efeknya harus kita harapkan sampai 80% mereka tinggal di rumah baru terlihat efeknya. Sedangkan yang paling buruk adalah di sekitar, di bawahnya adalah penduduk di
Provinsi Jawa Barat, dan yang terburuk adalah sekitar hanya di antara 30% sampai 40% yang masih keluyuran di luar. Ini yang menjadi masalah. Jadi kita bisa saja bisa menyelesaikan cepat di Jakarta, tapi kalau provinsi lainnya tidak menyelesaikan dalam waktu yang sama, seringkali menjadi tidak siap semua untuk melakukan mencabut pembatasan sosial berskala besar ini. Baik, Pak Pandu, terima kasih. Baik Pak Pandu, terima kasih atas waktunya, dan Prof. Amin, terima kasih atas waktunya, dan kami berharap agar masyarakat bisa disiplin dan agar COVID-19 ini cepat berakhir.